Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam acara Manarima hari ini. Mari kita tetap semangat untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Saya percaya ketika kita makin kaya akan firman Tuhan, maka hidup kita akan makin diberkati, hidup kita boleh berjalan di jalan yang benar. Mari kita buka acara kita dengan doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan kalau kami masih diperkenankan untuk belajar kebenaran firman-Mu melalui acara kami Manarima hari ini. Kiranya Roh Kudus memberikan kepada kami hikmat akal budi, pengertian-pengertian yang baru Tuhan. Sehingga melalui kebenaran firman Allah yang dibentangkan dan yang kami pelajari, hidup kami boleh hidup di dalam terang dan hidup kami boleh berjalan menurut kebenaran dan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Topik yang akan kita bahas dalam acara Manarima hari ini adalah hasrat untuk mencoba. Sekali lagi, topik yang akan kita bahas dalam acara Manarima hari ini adalah hasrat untuk mencoba. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pernahkah kita mengalami pengalaman-pengalaman yang sama, yaitu ketika kita berjalan melewati tembok menuju ke sekolahan, kita jalan yang bertembok putih, berlabur putih, kemudian biasanya di tembok itu ada tulisan, dilarang kencing di sini. Tetapi anehnya, ketika kita melewati jalan yang bertembok tinggi dan berlabur putih tersebut, bau pesingnya begitu menyengat. Ternyata meskipun ada tulisan dilarang kencing di sini, tapi masih saja ada orang-orang yang kencing di sana. Sehingga akhirnya bau pesing itu begitu menyengat dan itu bisa dihirup dari orang-orang yang melewati jalan itu. Demikian juga ketika kita sedang melewati taman, kemudian di taman itu ada sebuah kursi yang baru selesai dicat. Kemudian ada satu tulisan peringatan dengan kertas, dikatakan, awas baru dicat, masih basah. Tetapi kenyataannya banyak orang yang tidak percaya. Mereka ingin mencoba apakah betul-betul kursi itu masih basah catnya. Sehingga ada orang yang sengaja datang ke kursi itu, lalu memegang kursi itu dengan tangannya, sehingga tangannya berlepotan dengan cat yang masih basah itu. Nah, inilah hasrat dari manusia yang tidak percaya kalau tidak mencoba terlebih dahulu. Tidak percaya kalau tidak melihat terlebih dahulu. Itu biasanya hasrat manusia seperti itu. Demikian juga ketika kita melihat bagaimana tembok itu yang bertulisan dilarang kencing di sini, sekalipun ditambahi dengan kalimat-kalimat yang sebetulnya itu sangat memerahkan telinga, tetapi tidak diacuhkan. Biasanya ketika peringatan pertama dilarang kencing di sini itu gagal, mereka tambahkan begini, dilarang kencing di sini kecuali anjing. Ternyata manusia-manusia itu masih saja mau dikatakan anjing dan mereka tetap kencing di situ. Sekalipun dikatakan kecuali anjing yang kencing di situ. Ya, karena kenapa kok bisa seperti ini? Karena hasrat manusia yang selalu ingin membuktikan. Manusia yang tidak cukup percaya tetapi ingin melihat. Tidak cukup percaya tapi ingin mencoba. Jadi hasrat mencobanya itu menggebu-gebu, baru dia mau percaya. Demikian juga ketika Thomas dikabarkan bahwa Yesus bangkit dari kematian, Thomas juga tidak percaya. Dia katakan, aku ingin mencucukkan jariku ke tempat lubang di lambungnya bekas tombak dan lubang di tangannya bekas paku. Kalau tidak, Thomas tidak percaya. Nah, itulah menggambarkan sifat manusia secara umum, yaitu hasrat mencoba untuk membuktikan. Nah, demikian juga kalangan orang-orang Kristen seringkali memperlakukan firman Tuhan seperti
contoh ilustrasi yang saya gunakan dan saya ceritakan tadi. Jadi mereka tidak percaya pada firman Tuhan. Mereka ingin membuktikan terlebih dahulu kepada firman Tuhan. Mereka kurang percaya karena memang sifat manusia yang ingin membuktikan terlebih dahulu, melihat terlebih dahulu, mencoba terlebih dahulu, baru percaya kepada firman. Nah, mari Bapak Ibu, jangan sampai kita memperlihatkan sifat seperti ini. Ketika firman Tuhan mengatakan sesuatu apapun, kita harus percaya 100% bahwa firman Tuhan itu adalah benar. Firman Tuhan tidak mungkin salah, tidak perlu dibuktikan lagi. Karena firman Tuhan adalah sumber kebenaran yang mutlak. Coba kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 29 dikatakan demikian. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Jadi Tuhan menginginkan supaya kita menjadi orang Kristen yang seperti apa? Tuhan menginginkan supaya kita menjadi orang Kristen yang meskipun tidak melihat, tetapi kita percaya. Jangan kita harus punya bukti terlebih dahulu, harus mencoba terlebih dahulu, baru kita akan percaya. Itu seringkali sifat manusia. Tetapi firman Tuhan sudah katakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Demikian juga di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7 di sana disebutkan bahwa sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi hidup setiap orang Kristen adalah hidup karena percaya, hidup karena iman, bukan karena melihat. Jadi sekalipun mungkin secara fakta itu tidak memungkinkan, tetapi kita percaya bahwa Tuhan sanggup. Tuhan mampu untuk melakukan bahkan yang mustahil sekalipun. Kita harus percaya total akan kebenaran firman Tuhan. Kita harus percaya total kepada Tuhan yang kita percayai. Maka hidup Bapak Ibu saudara sekalian pasti akan berbahagia. Tidak akan lagi diliputi dengan keraguan-raguan dan ketidakpastian. Karena kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan yang kita percayai dan kepada firman yang merupakan sumber kebenaran mutlak. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah belajar kebenaran firman-Mu supaya kami dapat mengatasi sifat ketidakpercayaan kami sebelum kami mencoba. Supaya kami dapat mengatasi sifat ketidakpercayaan kami sebelum kami melihat Tuhan. Biar kami belajar percaya kepada Tuhan secara total. Percaya kepada kebenaran firman Tuhan secara total. Kami boleh percaya sekalipun kami tidak melihat. Kami yakin dan percaya Tuhan mampu melakukan segala-galanya. Bahkan di luar nalar kami. Di luar segala kekuatan akal kami, saudara. Karena memang kami tahu Tuhan mampu melakukan hal yang mustahil. Yang melampaui akal manusia. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.